warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semuanya, bertemu lagi dengan saya Siti Jenab sebagai tutor mata pelajaran ekonomi di PKBM Bina Pandu Mandiri. Pada pertemuan kali ini di kelas 12 semester 2, pada pertemuan keempat saya akan membahas kelanjutan dari perusahaan dagang, yaitu dalam tahap jurnal khusus dan buku besar dalam perusahaan dagang. Silakan disimak video. Nah, yang pertama ada pengertian dari jurnal khusus. Jurnal khusus itu apa sih? Nah, di sini jurnal khusus merupakan jurnal yang dirancang secara khusus untuk mencatat transaksi yang bersifat sama dan sering terjadi atau berulang-ulang dengan tujuan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Jurnal khusus biasa digunakan dalam akuntansi perusahaan dagang, terdiri dari 4 macam. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, jurnal pembelian, dan jurnal penjualan. Baik warga belajar semuanya, tadi dikatakan bahwa jurnal khusus itu terbagi menjadi 4. Nah, di sini kita akan membahas fungsi dari masing-masing jurnal khusus itu sendiri. Yang pertama, fungsi dari jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal ini berfungsi atau dapat digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Contohnya, penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua, fungsi dari jurnal pembelian. Fungsinya digunakan untuk mencatat semua transaksi pembelian secara kredit, baik pembelian barang dagangan maupun bukan barang dagangan. Contohnya, pembelian barang dagangan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit. Itu contoh-contoh dari jurnal pembelian. Yang ketiga ada jurnal penerimaan kas, yang mana fungsi dari jurnal ini yaitu digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan kas. Contoh transaksinya seperti penjualan tunai, penerimaan pinjaman, penerimaan pendapatan, penerimaan bunga, pelunasan piutang, dan penambahan modal. Dan fungsi yang terakhir yaitu fungsi jurnal pengeluaran kas, yang mana jurnal ini berfungsi untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Contohnya pembelian barang dagang secara tunai, pelunasan utang dagang, pemberian beban-beban, dan juga freight. Nah, yang ketiga ada pencatatan transaksi pada jurnal khusus. Yang pertama pada jurnal penjualan. Nah, bentuk jurnal penjualan ini seperti gambar yang sudah saya sertakan di sini ya. Ada 5 kolom. Yang pertama ada kolom tanggal, keterangan, syarat pembayaran, debit piutang, dan yang kelima ada kredit penjualan. Nah, di sini sudah saya sertakan juga keterangan dari setiap masing-masing kolomnya. Untuk kolom pertama itu untuk mencatat tanggal kejadian transaksi. Untuk kolom kedua ini untuk mencatat nama debitur. Yang ketiga untuk mencatat syarat pembayaran. Yang keempat untuk mencatat jumlah transaksi piutang dagang, dan yang kelima untuk mencatat jumlah transaksi penjualan. Nah, ini contoh jurnal penjualan. Nah, yang kedua ada contoh jurnal penerimaan kas. Nah, untuk bentuk dari jurnal penerimaan kas ini kolomnya lebih banyak dari kolom penjualan ya. Ada 11 kolom dan sudah saya sertakan juga di sini keterangan dari setiap kolomnya. Untuk kolom yang pertama itu sama seperti kolom yang tadi ya, ada kolom tanggal, di mana di sini ditulis tanggal-tanggal terjadinya transaksi. Yang kedua ada nomor bukti, di mana kolom nomor bukti ini diisi dengan nomor bukti transaksi seperti nomor kwitansi, cek, atau nomor bukti kas yang masuk. Yang ketiga, kolom keterangan yang digunakan untuk mencatat sumber penerimaan kas atau nama transaksi atas akun yang dikredit. Kalau kolom yang keempat ini kolom referensi, yang mana kolom ini merupakan kolom yang diisi dengan nomor akun pada saat posting, kecuali untuk transaksi yang berkaitan dengan piutang dagang diisi dengan tanda check mark pada saat transaksi dicatat. Hal ini dilakukan dikarenakan pada saat bersamaan transaksi tersebut akan dicatat dalam akun pembantu piutang dagang. Dan kolom kelima ini ada kolom kas ya, yang mana diisi dengan jumlah uang yang diterima pada tanggal transaksi yang dicatat pada di sisi debit akun kas.
jumlah potongan penjualan yang diberikan kepada tanggal transaksi. Yang ketujuh yaitu ada kolom penjualan. Kolom penjualan diisi dengan jumlah barang yang dijual secara tunai yang dicatat pada sisi kredit. Dan yang kedelapan ini ada kolom piutang dagang, di mana kolom ini diisi dengan jumlah piutang yang diterima pada tanggal tersebut yang akan dicatat di sisi kredit akun piutang dagang. Yang kelima ada kolom akun. Kesembilan ya. Di sini diisi dengan mencatat nama akun yang tidak disediakan di kolom akun itu sendiri. Yang 10 ada referensi dan yang ke-11 jumlah ini sama seperti jurnal yang lainnya. Yang ketiga ada jurnal pembelian. Nah, di sini saya juga sudah menyertakan contoh dari bentuk jurnal pembelian. Ada 10 kolom yang harus diisi dalam jurnal pembelian. Nah, untuk keterangannya ya ini sudah saya sertakan di sini. Ini hampir sama dengan jurnal-jurnal yang lainnya, tetapi yang membedakannya adalah peletakan kolomnya yang berbeda. Untuk pengertiannya masih sama, hampir sama. Dan yang terakhir ada jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini juga saya menyertakan fotonya atau gambarnya supaya warga belajar tahu bagaimana bentuk dari jurnal pengeluaran kas. Dan di sini juga sudah saya sertakan keterangan-keterangan dari pengertian setiap kolomnya. Pembahasan yang selanjutnya mengenai rekapitulasi jurnal khusus dan posting ke buku besar. Rekapitulasi jurnal khusus. Untuk memudahkan pencatatan ke buku besar, maka setiap selesai penjumlahan penjurnalan dibuatkan rekapitulasi jumlah setiap akun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan rekapitulasi jurnal khusus yang pertama yaitu menjumlahkan setiap kolom pada jurnal khusus. Yang kedua, jumlah debit di dalam jurnal khusus harus sama dengan jumlah kredit. Jadi harus seimbang antara jumlah debit dan juga jumlah kredit. Yang ketiga, akun yang mempunyai kolom tersendiri dijumlahkan, sedangkan yang ada dalam kolom serba-serbi dipindahkan sesuai akunnya, bukan jumlah kolom serba-serbi. Nah, yang keempat, apabila jumlah jurnal khusus sudah dipindahkan ke rekapitulasi, maka di bawah jumlah diberi tanda nomor kode akun, sedangkan yang ada pada kolom serba-serbi nomor kode diletakkan di kolom referensi. Dan yang terakhir, tanggal pencatatan dalam buku besar adalah tanggal akhir setiap jurnal khusus, kecuali akun yang ada di kolom serba-serbi dicatat menurut tanggal terjadinya transaksi. Baik warga belajar semuanya, tadi dikatakan bahwa sesudah jurnal khusus nanti akan diposting ke buku besar. Nah, apa sih itu buku besar? Nah, buku besar merupakan alat yang digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu akun yang disebabkan karena adanya transaksi keuangan. Buku ini berisi tentang perkiraan pengistisaran pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada buku besar akun yang sejenis dicatat menjadi satu. Nah, di sini ada jenis-jenis buku besar. Yang pertama ada buku besar utama atau general ledger yang berisi seluruh akun yang digunakan dalam laporan keuangan seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan juga beban. Dan ada buku besar pembantu yang mana buku besar ini merinci akun-akun tertentu dari buku besar utama seperti akun piutang dan juga utang. Yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar umum. Yang pertama, jumlahkan jurnal khusus, kemudian tutup dengan memberikan garis ganda. Yang kedua, masukkan angka jumlah akun tersebut dalam jurnal khusus debit ke akun buku besar sebelah debit dan angka jumlah akun kredit ke akun buku besar sebelah kredit. Yang ketiga, bersamaan memasukkan angka tersebut, jumlah juga mengisi kolom referensi atau di bawah angka jumlah pada jurnal khusus diisi dengan nomor kode akun. Sedangkan untuk kolom referensi dalam akun buku besar diisi halaman jurnal atau dari jurnal mana angka tersebut diperoleh. Yang keempat, akun-akun dalam kolom serba-serbi yang diposting bukanlah angka jumlah tetapi angka masing-masing akun.
Apabila angka untuk masing-masing akun dalam kolom sebelah sebelah telah diposting semua, maka di bawah angka jumlah diberi tanda check mark. Yang kelima, tanggal posting adalah tanggal akhir bulan yang bersangkutan. Nah, itu langkah-langkah untuk melakukan posting dari jurnal khusus ke buku besar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai manfaat dari adanya buku besar. Yang pertama, untuk membantu penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, untuk memberikan ringkasan perubahan dari setiap akun. Dan yang ketiga, untuk mempermudah pengecekan kesalahan dalam pencatatan transaksi. Nah, itu manfaat dari adanya buku besar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.